Menantu Super. Bab 3781-3790. Bab 3781 Kekuatan Semut Api. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, sepertinya kita harus bertarung. Baiklah. Bagaimanapun juga, saya, Tuan Han, adalah orang asing. Salah jika mengganggu tempat Anda. Saya akan memberi Anda 3 langkah sebagai permintaan maaf. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung, wajahnya penuh percaya diri. Manusia, apa kamu benar-benar mengira hanya karena kamu lebih tinggi, kamu pasti menang? Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa semut kecil bisa membunuh gajah? Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi garis api dan bergegas menuju Han Sanqian. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan mudah mengelak ke samping. Satu pukulan meleset, tapi dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti, dan segera menyerang Han Sanqian lagi. Menggunakan gerakan yang sama 2 kali bukanlah pilihan yang baik, Han Sanqian terkekeh dan berencana menghindar lagi. Tapi segera setelah dia mendekat lagi, kali ini, sepasang sayap tiba-tiba tumbuh dari belakangnya, yang tidak hanya memperlambat larinya, tetapi juga mengubah rutenya, langsung menuju ke arah Han San di arah yang berlawanan. Ribuan serangan. Han Sanqian tidak menyangka serangannya bisa berubah arah begitu tiba-tiba. Tidak peduli seberapa cepat reaksinya, itu jelas setengah detak lebih lambat. Hanya terdengar bunyi klik, dan tombak di tangan ratu menembus jas dada Han Sanqian. Jika bukan karena perlindungan baju besi misterius abadi, sebuah lubang besar akan tertusuk di tempat. Melihat pakaian rusak di dadanya, Han Sanqian sedikit terkejut, tapi dalam sekejap dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana? Ratu Semut berhenti, memandang Han Sanqian, memutar tombak di tangannya, dan berkata dengan bangga, apakah kamu ingin terus menyerah? Seekor gajah dibunuh oleh semut. Di mata gajah, Anda memandang rendah semut. Han Sanqian tersenyum pahit, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Jika aku meremehkanmu, aku akan membayar mahal. Tapi sayangnya, kamu bertemu denganku, dan aku tidak kekanak-kanakan seperti gajah. Lanjutkan, aku akan memberimu 2 gerakan lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian berdiri membelakangi lagi dan menunggu dengan tenang. Saya tidak tahu apakah Anda seekor gajah. Saya hanya tahu bahwa Anda lebih sombong dari seekor gajah dan pantas mati. Begitu dia selesai berbicara, Ratu Semut dengan cepat menyerang Han Sanqian lagi. Han Sanqian tersenyum dingin. Menghadapi serangannya, dia tidak lagi menunjukkan kecerobohan sedikit pun. Dia menggerakkan kekuatan yin dan yang di tubuhnya dan langkah ilahi taiksu di kakinya, siap menghadapi berbagai serangan lawan kapan saja. Desir, sikat, sikat. Hanya dalam beberapa detik, Ratu Semut telah melancarkan 3 gerakan berturut-turut. Karena tubuhnya yang fleksibel, perawakannya yang mungil, dan ganasnya serangannya, bahkan Han Sanqian yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk ketiga serangan tersebut berhasil menghindarinya, namun ia tetap mengalami 3 pukulan berturut-turut, dan kekalahannya sudah pasti. Apakah kamu masih sombong? Ratu Semut tertawa dingin. Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, meskipun kamu memang telah mendapatkan sesuatu, bagiku, itu tetap tidak lebih dari itu. Jadi, kamu bukan lawanku, jadi mari kita berhenti di sini. Mendengar hal tersebut, Ratu Semut malah tertawa terbahak-bahak karena marah, aku benar-benar tidak tahu dari mana asalmu begitu percaya diri, atau karena kalian manusia memang seperti itu, kalian hanya bisa mengucapkan kata-kata yang besar. Kamu memintaku melakukan 5 gerakan. Kecuali gerakan pertama, 4 gerakanmu yang lain semuanya gagal pada tingkat yang berbeda-beda. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di hadapanku? Lagi pula, jangan bilang kamu tidak menghindari seranganku. Biarpun kamu baru saja menghindari semuanya, apa yang bisa kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa sebagai Unman, yang paling kuat bukan hanya serangan, tapi pertahanan? Ini adalah bakat yang diberikan kepada kita oleh tubuh Unman, dan ini juga merupakan arti dari keberadaan armor kita. Setelah mengatakan ini, api merah mulai muncul di tubuhnya. Seiring dengan munculnya api ini, ada juga lapisan armor hitam pekat di tubuhnya.
Tanpa kontak, hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, Han San Qian dapat memastikan bahwa baju besi ini jelas tidak biasa, dan kekerasan serta pertahanannya jelas merupakan yang terbaik. Aku tahu, aku mengerti, dan aku bahkan sangat setuju. Tapi masalahnya, meski begitu, kamu masih bukan tandinganku, kata Han San Qian tulus. Setelah mendengar kata-kata Han San Qian, Ratu Semut jelas terkejut, tetapi setelah beberapa saat, dia tertawa dengan marah, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu benar-benar tidak percaya, cobalah. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa mulai sekarang, aku akan melawan, Han San Qian mencibir. Saya ingin melihat bagaimana Anda melawan. Dia meraung dengan marah, dan detik berikutnya dia memegang tombak dan mengenakan baju besi, dan amarahnya melanda. Bab 3782 Pertahanan Semut. Han San Qian tersenyum dingin. Api langit di tangan kiri dan roda bulan di tangan kanan ditembakkan secara langsung. Pada saat yang sama, energi sebenarnya melonjak dengan liar di bawah telapak kakinya, dan tubuhnya berubah dengan liar. Dia mengangkat pedang gioknya, saling berhadapan, dan bergegas tanpa menyerah. Han San Qian juga sangat cepat dan serangannya sangat ganas. Dalam kilatan petir, keduanya langsung bentrok. Zila. Senjata berpotongan, lembaran berpendar. Apakah ini perlawananmu? Ratu Semut tersenyum dingin, penuh rasa jijik. Aku hanya tidak ingin menyakitimu, Han San Qian tersenyum menghina. Apa? Kamu masih ingin menjadi perempuan jalang dengan mendirikan lengkungan peringatan? Kalau begitu aku tidak akan sopan, Han San Qian tersenyum dingin. Detik berikutnya, dia langsung memblokir Ratu Semut dengan satu tangan. Ketika dia menggunakan tangan kirinya untuk mengubah Yu Huang menjadi serangan, dia menggunakan pedang Dewa 72 arah di tangan kanannya untuk memukulnya secara langsung tanpa kesopanan. Serangan dari 72 pedang dewa itu panjang dan bervariasi. Saat rangkaian keterampilan pedang Han San Qian berlanjut, Ratu Semut, meskipun fleksibel, memiliki tombak di tangannya yang dikendalikan oleh Yu Huang. Dia hanya bisa menghadapinya dengan panik. Untuk sementara waktu membuatnya berantakan. Sikat. Tetapi ketika dia panik, tangan kiri Han San Qian telah menarik diri dari Yu Huang di beberapa titik, dan pada saat yang sama, angin telapak tangannya tidak lebih dari setengah inci di depannya. Jelas sekali Han San Qian telah menghentikan tangannya, jika tidak, telapak tangan ini akan membunuh setidaknya separuh nyawa Ratu Semut. Kamu kalah, Han San Qian memandangnya dengan ringan. Ratu Semut terkejut pada awalnya, dia tidak menyangka Han San Qian akan menyerangnya dalam waktu sesingkat itu. Tapi kemudian, Ratu Semut merasa jijik, kamu begitu naif dan terlalu percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menang dengan tamparan ini? Kalau kamu punya nyali, rekam saja. Sudah kubilang, aku tidak akan kalah. Han San Qian memutar matanya dengan marah. Di tengah kilatan pedang dan bayangan, sudah merupakan suatu kehormatan besar baginya untuk bisa mengendalikan kekuatannya sedemikian rupa. Akibatnya, orang lain tidak hanya tidak menghargainya, tapi juga mencibir padanya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia lebih tidak adil daripada Doe. Oke, karena kamu tidak menghargainya, aku tidak akan terlalu sentimental, Han San Qian berteriak dingin, mengumpulkan kekuatan Yin di tangan kirinya, dan langsung meninjunya. Namun setelah pukulan itu dilempar, Han San Qian sedikit menyesalinya. Ratu Semut tidak bersembunyi sama sekali. Meskipun Han San Qian tertekan sesaat dan menamparnya, itu hanyalah emosi sementara. Dia tidak berniat melukai atau membunuh Ratu secara serius. Namun, penolakannya untuk menghindar saat ini membuat Han San Qian sangat khawatir. Dia akhirnya sesuatu yang tidak Anda inginkan bisa saja terjadi. Benar saja, di bawah tatapan kaget Han San Qian, telapak tangan itu membentur pintu di belakang semut. Ledakan. Terdengar suara teredam. Ratu Semut terbang terbalik beberapa meter, dan Han San Qian juga mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Ketika dia menamparkan tangannya, seolah-olah dia telah memukulnya langsung pada pelat besi, dan seluruh telapak tangannya terguncang hingga mati rasa. Apa-apaan ini? Han San Qian menatap telapak tangannya dengan tidak percaya, dan pada saat yang sama, dia melihat ke arah Ratu Semut yang terlempar olehnya. Pada saat ini, dia mendapatkan kembali keseimbangannya,
menepuk-nepuk debu di kepalanya dengan tenang, memandang Han San Qian dan tersenyum dengan jijik, itu saja. Apakah kamu tidak makan? Aku baru ingat, kamu benar-benar belum makan, tidak heran kekuatanmu sangat kecil. Han San Qian mengertakkan gigi, kamu. Armor ini saja bisa melindungiku dari banyak hal. Jika kamu ingin menyakitiku, kamu akan melakukannya lebih awal, dia mencibir. Han San Qian ingin melawan, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa lega. Semut, meski kecil, memiliki struktur tubuh yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Han San Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat situasi ini, sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Dilihat dari kekuatan armormu, aku bisa langsung menembus pertahanan armormu dengan kekuatan maksimal, atau aku tidak akan pernah bisa melukaimu. Dengan kata lain, armormu adalah bagian dari tubuhmu. Jika aku ingin menang melawan kamu, aku harus pilih yang pertama, tapi begitu armornya rusak, kamu akan mati. Kamu ingin aku mati, tapi sayang sekali kamu masih belum dewasa, Ratu Semut tersenyum dingin. Han San Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya, saya khawatir ini tidak akan seperti yang Anda inginkan. Ratu Semut mendengus dengan jijik, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerang Han San Qian. Menghadapi serangan Ratu Semut, Han San Qian tetap tidak bergerak, tetapi tangan kanannya mengerahkan kekuatan, terbakar tanpa suara. Segera setelah itu, saat Ratu Semut langsung memukul Han San Qian, tangan kanan Han San Qian tiba-tiba mengikuti. Bab 3783 kuncinya dimasukkan. Ledakan. Tombak yang sangat tajam itu seharusnya tidak bisa dihancurkan. Dengan kecepatan dan kekuatannya, dia percaya bahwa meskipun ada orang yang berdiri di depannya, tombak ini pasti akan menembus ususnya. Namun solusi kali ini ternyata hanya menjadi lelucon besar baginya. Dengan suara dentuman tersebut, perut Han San Qian masih utuh, namun tombaknya telah hancur menjadi dua bagian saat ini. Benar-benar rusak. Tapi bahkan sebelum dia sempat mengungkapkan keterkejutannya, tangan kanan Han San Qian yang besar dan ganas telah menyerang dengan ganas. Pantulan api besar terus membesar dan meluas di matanya yang ketakutan. Tapi ketika itu benar-benar menghalangi seluruh pandangannya, pada saat kritis, bola api itu tiba-tiba menghilang. Ketika dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dia tiba-tiba menyadari bahwa bola api besar itu melewati kepalanya dan menabrak ruang di belakangnya. Dengan kata lain, Han San Qian sengaja menggerakkan tinjunya di saat-saat terakhir dan memilih untuk menghentikan serangan. Namun, meski sudah menyerah, Ratu Semut masih menyimpan rasa takut saat ini. Karena tentu saja, menilai dari tingkat kekuatan mengerikan yang dia rasakan dari jarak dekat, dia sudah tahu betul apa yang akan terjadi jika kekuatan seperti itu menghantamnya. Maka hanya ada satu akhir-akhir. Armor hancur dan orang-orang mati. Selain itu, dengan pukulan penuhnya, Han San Qian tidak terluka sama sekali tanpa menghindar, jadi hasil dari pertempuran ini sudah sangat jelas. Dia tersesat. Sekarang, apakah kamu percaya? Han San Qian menatapnya dan berkata dengan tenang. Panggilan. Meski ada 10.000 keengganan di hati saya, meski saya tidak mengakuinya sama sekali, namun saat ini fakta berbicara lebih keras dari segala kefasihan. Separuh tombak di tangannya dilepaskan begitu saja, dan kesombongan Ratu Semut sebelumnya menghilang tanpa jejak. Oke, aku kalah, dia mengangguk, tetapi semua semut tidak akan kalah. Ketika dia selesai berbicara, mulutnya bergerak sedikit, dan suara tipis dan tajam keluar langsung dari mulutnya. Han San Qian segera mengerutkan kening, dan dengan gerakan tangannya, semburan energi langsung menutup koridor untuk mencegah masuknya suara apapun. Kamu ingin membawa bala bantuan? Han San Qian bertanya dengan tidak senang. Jika kamu menyentuh area terlarang klan semut kami, kamu akan dikelilingi oleh puluhan ribu semut, teriaknya dingin. Tidak perlu usaha apapun bagiku untuk membunuhmu, apalagi semut-semut itu. Apakah kamu harus memaksaku untuk mengambil tindakan? Kata Han San Qian tidak sabar. Aku tidak pernah ingin kamu tidak membunuhku. Aku bahkan memohon padamu untuk membunuhku. Karena kamu dikirim oleh Goulong, aku tidak cocok denganmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu sebaiknya membunuhku, jika tidak jika jadi, aku akan membunuhmu.
Saat dia selesai berbicara, Ratu Semut tiba-tiba menyerang Han San Qian lagi. Meskipun Han San Qian sangat kesal, dia benar-benar tidak berdaya saat ini, dia bertarung melawannya secara langsung dengan satu tangan sambil memegang segel lorong. Berkat perlindungan baju besinya, Ratu Semut ini tampak seperti siap mati. Tentu saja, bahkan seseorang sekuat Han San Qian tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Bertarung dan mundur, meski wujudnya bisa distabilkan, namun momentumnya masih sulit dihentikan. Han San Qian sebenarnya tidak takut dengan gerombolan semut, ia hanya khawatir Su Yingxia yang masih berada di lingkaran energi akan mendapat masalah. Oleh karena itu, segel lorong tidak dapat dilepas. Tetapi jika karena itu Ratu Semut terus menunda dan menyerang saya, meskipun saya benar-benar seekor gajah, pada akhirnya saya akan digigit habis-habisan oleh keserakahannya dan akhirnya pingsan. Oleh karena itu, situasinya harus berubah. Bagaimana kita bisa mengubah situasi? Han San Qian mengerutkan kening dan berpikir keras. Tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak dan memblokir Ratu Semut dengan satu tangan. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan penghalang lorong, tetapi pada saat ini, tubuhnya dengan cepat bergegas menuju tengah rawa. Ratu Semut baru saja hendak menyerang segel lorong, tetapi saat ini dia mengetahui tingkah laku Han San Qian, pada saat itu, dia mengertakkan gigi dan mengikutinya. Tapi ketika dia tiba, Han San Qian sudah mengeluarkan kuncinya dan memasukkannya ke dalam lubang di tengah. Tidak, tidak mau. Bab 3784 Telur Semut Merah. Melihat Han San Qian hendak menggunakan kekuatan aslinya untuk memutar kunci, Ratu Semut Merah sangat khawatir dan bahkan tanpa sadar mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Dari ekspresinya, Zhong Han San Qian bisa merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaannya saat ini. Selama kamu tidak membukanya, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Melihat Han San Qian berhenti, nada suara Ratu Semut menjadi lebih lembut dan memohon. Han San Qian mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Beberapa saat yang lalu, Ratu Semut terlihat seperti sedang berjuang hidup dan mati, namun dalam sekejap, sikapnya berubah 180 derajat. Meskipun hal ini sangat mengejutkan, hal ini juga membuat Han San Qian memahami bahwa situasi saat ini tidak biasa. Mengapa kamu begitu gugup di sini? Han San Qian memandangnya dengan bingung. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menundukkan kepalanya dan menolak menjelaskan, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Saya dititipi orang lain. Jika Anda tidak mau menjelaskan taruhannya, maka tidak ada yang bisa saya lakukan selain terus melakukan apa yang ingin saya lakukan. Jadi, saya akan mengaktifkan kuncinya. Tetapi jika Anda bersedia bersuara, saya akan mempertimbangkan situasinya dan mungkin akan membuat pilihan lain. Setelah selesai berbicara, Han San Qian memandang Ratu Semut dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Ratu Semut berpikir sejenak dan menatap Han San Qian. Sebenarnya apa yang dikatakan Han San Qian bukannya tidak masuk akal, namun pertanyaannya adalah apakah Han San Qian layak dipercaya. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini saat ini, tapi apakah ada jawabannya atau tidak, dia memahami satu hal. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Oke, saya dapat memberitahu Anda bahwa seseorang meminta Anda untuk datang ke sini dan apa yang mereka cari. Apa? Telur naga, atau lebih tepatnya, telur semut. Apa maksudmu? Itu telur naga dan telur semut. Dia tersenyum dingin, kamu hanya mendengar bahwa naga itu memiliki 9 putra, tetapi kamu tidak tahu bahwa naga itu tidak hanya memiliki 9 putra, tetapi 10.000 putra, bukan? Yang disebut 9, sampai batas tertentu, memang mewakili angka 9, tetapi sebenarnya ini lebih merupakan metafora untuk ketidakterbatasan. Meskipun Han San Qian sedikit terkejut, dia juga tahu bahwa orang dahulu mengartikan 9 hitungan tidak terhitung banyaknya. Setelah diingatkan seperti ini, menurut saya masuk akal. Semut naga salah satunya. Jadi, sekarang kamu sudah paham apa itu telur naga atau telur semut. Namun sayang sekali semua jenis spesies yang dihasilkan oleh naga dan spesies lainnya menjadi terkenal, namun hanya semut naga yang tidak akan pernah dilahirkan. Mengapa?
Han Sanqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Naga adalah makhluk terkuat dan semut adalah makhluk terkecil. Klan naga memikatku, Ratu Semut, dengan dalih bahwa segala sesuatunya sama. Aku khawatir bahkan Tuhan pun tidak tahan. Jadi aku melahirkan telur semut naga yang aneh. Anggap saja itu sebagai hukuman. Telur semut naga ini berwarna merah menyala dan sangat panas. Belum lagi sudah berapa tahun ia tidak dilahirkan, telah membawa bencana yang tak berkesudahan bagi kita hanya karena tidak dilahirkan. Kamu datang dari kawah, jadi kamu harusnya tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kami, kan? Mengenai hal ini, Han Sanqian harus mengakui bahwa butuh banyak waktu baginya dan Su Yingxia untuk masuk, yang cukup untuk membuktikan seberapa dalam kota api bumi itu. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, kami hanya berjarak beberapa meter dari puncak gunung. Ratu Semut tersenyum pahit, karena keberadaannya, kami terus tenggelam dan tenggelam. Mungkin kamu beruntung, setidaknya kamu masih bisa menemukan kami. Jika 100.000 tahun berlalu, banyak hal yang tidak diketahui. Han Sanqian sedikit mengernyit, maksudmu, kota kebakaran bumi telah tenggelam. Bahkan rawa ini. Bagus. Lagi pula, jika aku tidak salah dengar, tenggelamnya ini ada hubungannya dengan telur semut naga. Han Sanqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan itu, tapi bisa dikatakan itu semua karena itu, tegas Ratu Semut. Mendengar ini, alis Han Sanqian berkerut sejenak, dan dia benar-benar tertarik dengan telur semut naga yang aneh ini. Anehnya, sebutir telur belum lahir, dan itu juga secara langsung menyebabkan seluruh kota api bumi dan tanah rawa turun setidaknya beberapa kilometer atau hampir 10.000 meter. Bukankah ini terlalu konyol? Han Sanqian sangat ingin tahu jenis telur apa ini, dan mengapa telur ini menciptakan prestasi seperti itu. Memikirkan hal ini, Han Sanqian memandangi Ratu Semut. Bab 3785, Telur yang menyerap air. Anehnya, telur ini sudah sangat aneh sejak lahir. Seluruh telur ini berwarna merah. Ketika Ratu lahir, ukurannya hanya sebesar sebutir beras, tetapi hanya dalam 3 hari dia tumbuh menjadi sebesar itu. Dari telur angsa. Selain itu, cuacanya sangat panas. Berapa tingginya? Hampir bisa terbakar jika disentuh. Saat itu suku kami ingin membuangnya, namun tanpa disangka semua orang mengetahui bahwa telur tersebut masih hidup. Artinya, telur tersebut adalah anggota suku kami yang masih hidup, dan Ratu Semut juga memikirkan tentang telur tersebut. Percaya omong kosong yang dikatakan naga bajingan itu, bahwa begitu semut naga muncul, klan semut akan bangkit, jadi bagaimana mereka tega membunuh mereka. Jadi keluarga semut merawatnya dengan baik, dan untuk menurunkan suhu permukaan telurnya, seluruh keluarga pindah ke tepi sungai raksasa, menggunakan air sungai raksasa untuk menurunkan suhunya, sehingga itu bisa menjadi tempat yang relatif aman untuk menunggu telurnya pecah. Dan keluar. Setelah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masyarakat klan semut pertama-tama membangun tempat tinggal di tepi sungai untuk kenyamanan melindunginya. Belakangan, bahkan berkembang menjadi kota kecil. Dan sungai raksasa itu juga telah mendingin selama bertahun-tahun. Membakarnya hingga kering dan lambat laun mengering, membentuk rawa. Han Sanqian hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini, jadi, inilah alasan mengapa kota api bumi akhirnya dibangun di atas rawa. Dia mengangguk, tidak buruk. Namun, meskipun dulu sungai raksasa itu besar, namun sekarang tidak sebesar rawa ini. Alasan kenapa bentuknya seperti sekarang adalah karena semut melihat air di sungai itu mulai mengering. Untuk mencegah sungai terkuras seluruhnya, mereka mencoba berbagai cara untuk mencegah sungai terkuras seluruhnya. Kami akan mengalihkan air dari sekeliling, yang pada akhirnya membuat rawa semakin besar. Han Sanqian sedikit mengangguk, bahkan setelah mencapai tingkat tertentu, mulai memompa air tanah. Dia mengangguk. Han Sanqian mengerti. Sederhananya, telur yang mereka taruh lebih seperti monster penyerap air yang terbakar. Penyerapan sedikit demi sedikit akhirnya menyebabkan permukaan air terus turun. Untuk terus menjaga sumber air, semut terus menyerap air. Rawa perlu dikembangkan lebih dalam di bawah tanah. Pada akhirnya seluruh kota terus mengikuti rawa, dan tanah galian kembali menumpuk menjadi pegunungan.
Setelah mengeringkan air, membentuk bentuk kontinu yang terlihat sebelumnya. Pantas saja pegunungan di luar berbentuk seperti itu. Tak heran jika sepanjang perjalanan ke bawah, tidak ada bekas air di sekelilingnya. Sekarang, Han Sanqian akhirnya memahami semua ini. Memikirkan perubahan yang begitu besar dan menggemparkan, saya harus menghela nafas, klan semut memang kuat. Sekarang, aku mengerti kenapa kamu sangat membenci klan naga, Han Sanqian mengangguk. Klan naga telah membiarkan generasi klan semut yang tak terhitung jumlahnya terjebak di sini selamanya. Hari demi hari, tahun demi tahun, mereka harus membayar atas tindakannya. Apa jadinya jika mereka bukan pelacur? Telur semut naga juga anaknya. Pernahkah dia melihatnya? Sekarang, kenapa dua orang tiba-tiba dikirim ke sini untuk mengambilnya? Menghadapi pertanyaan tersebut, Han Sanqian harus mengakui bahwa orang-orang dari klan naga memang tidak memenuhi syarat untuk mengambil telur semut naga. Sambil menghela nafas, Han Sanqian melirik Ratu Semut, dari sudut pandang Anda, saya dapat memahami posisi Anda, tetapi sebagai perantara, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Ratu Semut ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk, silakan. Karena telur semut naga ini telah membuatmu begitu kesakitan dan menderita, pernahkah kamu berpikir bahwa jika aku mengambilnya, mungkin akan melegakanmu dan dia? Di tanganmu, ia mungkin tidak akan pernah bisa menetas. Manusia naga memintaku untuk mengambilnya. Mungkin mereka menemukan metode yang sesuai. Dan kamu juga mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari kota bumi dan api ini. Seperti yang kamu katakan, rawa dan kota bumi dan api telah tenggelam, namun suatu saat, tenggelamnya akan mencapai dasar. Mengerjakan. Kalau begitu, apa yang akan dilakukan semut? Telur semut naga bisa saja hancur karena suhu yang berlebihan, dan semutmu juga akan musnah seluruhnya karena suhu yang tinggi, bukan? Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Ratu Semut tampak sedikit gemetar. Pernahkah mereka mempertimbangkan kemungkinan yang disebutkan Han Sanqian? Tentu saja saya memikirkannya. Namun nalar terkadang mudah dikalahkan oleh keengganan, apalagi para semut yang sudah bertahun-tahun mengalami keengganan. Setelah sekian lama, Ratu Semut tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bab 3786, buka jebakannya. Tapi, Ratu Semut ragu-ragu. Lepaskan obsesimu. Han Sanqian memandangnya dan berkata dengan tulus, saya tidak menutupi klan naga, tetapi klan naga juga menolak setelah perang antara dewa dan iblis. Aku pernah ke lokasi pertempuran di dunia Suanyuan. Semua naga mati. Bahkan jantung klan naga, harta paling berharga dari klan naga, disembunyikan di medan perang dan hilang sama sekali. Maksudku, pernahkah kamu berpikir bahwa klan naga mungkin tidak melupakan keberadaannya? Dan jelas sekali bahwa mereka tidak punya cara untuk kembali. Kamu bilang klan naga. Ratu Semut mengerutkan kening. Ini hampir setara dengan genosida, kata Han Sanqian. Semut menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengelilingi kota bumi dan membakar telur semut naga. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Mendengar ini, pupil Ratu Semut terbuka sedikit. Sepertinya dia tidak pernah menyangka klan naga besar ini akan berakhir seperti ini. Hampir dimusnahkan. Namun, seperti yang dikatakan Han Sanqian, ketika dia mengetahui hasil klan naga saat ini, obsesi di hatinya langsung mereda. Terkadang, hal yang Anda tekankan belum tentu membuahkan hasil, seringkali penjelasan juga bisa meringankan beban berat di pundak orang. Biarkan saja, beberapa beban hanya akan semakin sulit untuk ditanggung, kata Han Sanqian dengan tenang. Sambil menghela nafas panjang, Ratu Semut mengangguk, secara pribadi, masalah ini bertentangan dengan apa yang dikatakan nenek moyang saya, tetapi apa yang Anda katakan masuk akal. Sebagai Ratu Semut yang baru, saya memiliki lebih dari sekedar tanggung jawab di pundak saya. Membawa ajaran nenek moyang kita, kita juga harus membawa masa depan suku semut kita. Namun, janjiku padamu bukan berarti kamu bisa membuka tempat ini, katanya. Han Sanqian sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan ini? Ratu Semut tersenyum pahit, pernahkah kamu ingat aku pernah bercerita tentang ciri-ciri telur semut naga ini? Suhu tinggi, panas kan? Kata Han Sanqian.
Ratu Semut mengangguk, ya, dan situasi ini telah berlangsung entah sudah berapa tahun. Jadi, sederhananya, setelah terbakar dalam waktu yang lama, itu seperti tungku yang sangat besar. Sekali dinyalakan, Han Sanqian mengerti. Alhasil, suhu di bawah ini akan menampilkan pemandangan yang sangat mengerikan. Tidak heran naga lapis baja perak berkata pada dirinya sendiri sebelum dia datang bahwa yang terbaik adalah tidak menjatuhkan siapapun, jika tidak maka akan ada bahaya besar. Melihatnya sekarang, memang demikian. Aku akan turun, kata Han Sanqian. Ratu Semut jelas terkejut setelah mendengar kata-kata Han Sanqian. Dia memandang Han Sanqian dan berkata, aku tidak bercanda. Suhu di sini memang sangat tinggi. Bayangkan berapa banyak air yang ada di sini. Telah diserap olehnya. Ia menguap. Itu. Hanya saja. Saya mengerti. Han Sanqian mengangguk, tetapi ketika seseorang mempercayakan Anda harus setia pada apa yang Anda lakukan. Karena Han telah berjanji pada orang lain, dia pasti akan melakukannya. Lagi pula, klan naga baik padaku, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ratu Semut mengangguk sedikit, bagaimanapun, masalah ini juga menyangkut klan semut kami. Sekarang setelah Anda mengambil keputusan, jika Anda membutuhkan bantuan kami, tanyakan saja. Fakta bahwa Ratu Semut dapat melepaskan segala sesuatu di masa lalu tanpa menghentikan Han adalah hadiah terbesar bagi Han. Sebenarnya Han tahu betapa berbahayanya itu, jadi dia tidak membutuhkan orang lain untuk mengambil risiko, tapi ada sesuatu yang ingin dia tanyakan pada Ratu Semut. Kamu beritahu aku. Istriku masih di altar. Jika Han lebih banyak menghabiskan waktu di sini, tolong jaga istriku. Ratu Semut mengangguk sedikit dan berkata, jangan khawatir, kami akan menjaga istrimu dengan baik. Perisai energi di altar akan hilang secara otomatis setelah jangka waktu tertentu, tetapi Anda tidak boleh menyentuhnya sebelum menghilang, jika tidak, energi pada perisai energi akan melakukan serangan balik, perintah Han Sanqian. Ratu Semut berkata, saya mengerti. Oke, kalau begitu akan ada Ratu Penjara, dan aku tidak akan menunda lagi. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memberi isyarat mengundang. Ratu Semut bergerak sedikit dan terbang langsung menuju pelaminan, meninggalkan jarak aman yang cukup. Saat ini, Han Sanqian benar-benar bisa menggerakkan tangannya dan memutar kunci secara perlahan. Saat kunci diputar, mekanismenya berbunyi klik, dan seluruh rawa tiba-tiba menjadi sunyi. Bab 3787 Telur Naga Merah Berapi-api. Namun detik berikutnya, tiba-tiba, tempat paling tengah di bawah kaki Han Sanqian mulai bergerak pelan. Gulu-gulu. Gelembung mulai muncul di sekitar lubang kunci. Namun tak lama kemudian, lepuh tersebut hilang sama sekali dalam sekejap. Seluruh ruangan kembali sunyi senyap. Tapi tiba-tiba, Han Sanqian mengerutkan kening, seolah dia menyadari ada yang tidak beres. Ledakan. Benar saja, ledakan besar terjadi langsung dari lubang kunci, dan api keluar dari langit. Tiba-tiba, itu seperti gunung berapi yang meletus, dengan nyala api yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Meskipun Han Sanqian yang malang segera menopang dirinya dengan lingkaran energi untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih tidak mampu menahan api sekuat itu yang naik ke langit di bawah. Bahkan sebelum dia bergerak, api langsung mengelilinginya. Suhu tiba-tiba naik. Bahkan dengan lingkaran energi sebagai pelindung, Han Sanqian masih terasa sangat panas. Namun, Han Sanqian tidak panik sama sekali. Semburan sedikit energi dari tangannya menembus ke dalam batu ilahi 5 elemen. Untuk sesaat, batu ilahi 5 elemen menghasilkan energi air yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membungkus Han Sanqian di dalamnya dan mendinginkannya. Meskipun masih tidak bisa menghentikan panas yang menyengat, setidaknya itu membuat rasa sakit Han Sanqian berkurang untuk saat ini. Segera setelah itu, Han Sanqian tidak banyak berpikir dan langsung mengebor lubang tersebut. Begitu Han Sanqian masuk, api yang membumbung ke langit mulai menghilang, akhirnya padam seluruhnya dari mulutnya, dan lubang itu ditutup kembali dalam sekejap. Semuanya telah kembali ke kedamaian semula. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Astaga, tempat apa ini? Tetapi beberapa orang tidak seperti itu, begitu mereka memasuki rawa, Han Sanqian benar-benar tercengang.
Segala sesuatu di sekitarnya terbakar seperti orang gila, dan dia merasa seolah-olah dia telah memasuki lautan api. Suhu yang sangat tinggi bahkan membuat lingkaran energinya mulai berdengung. Tampaknya perisai energi akan segera dihancurkan oleh tingginya suhu. Sial, kukira di sini akan panas, tapi aku tidak menyangka akan sepanas ini. Sial, umpat Han San Qian. Jelas sekali bahwa hanya mengandalkan 5 elemen batu ilahi tidak dapat menopangnya kali ini, tampaknya tidak masuk akal untuk tidak mengeluarkan sejumlah uang. Dengan gerakan satu tangan, ia menggunakan kekuatan yin dan yang dengan punggung tangannya untuk mengkonsolidasikan energinya. Pada saat yang sama, semua kekuatan kekacauan di dalam tubuh tanpa syarat diarahkan ke atas. Yang harus dilakukan Han San Qian adalah memastikan soliditas lingkaran energi. Jika tidak, setelah lingkaran energi diputus, Han San Qian hanya akan memiliki satu nasib. Menjadi bebek panggang. Dengan menyatunya kedua gaya ini, lingkaran energi yang seolah-olah akan runtuh akhirnya mendapatkan kembali aktivitasnya. Dengan perlindungan baru dari lapisan luar, Han San Qian kembali tenang. Tugas paling mendesak adalah menemukan telur. Namun, ketika saya melihat sekeliling, saya melihat bahwa hamparan luas itu dipenuhi api. Saya tidak dapat menentukan arah atau melihat situasi dengan jelas, saya hanya dapat terlihat seperti orang buta. Han San Qian mencoba membuka matanya, tetapi efeknya hampir sama saja. Ada kebakaran di sekitar sini, dan tidak ada gunanya melihatnya. Sial, kenapa aku begitu bodoh? Han San Qian mengutuk dengan suara tertekan. Dia mengabaikan satu detail. Telur membutuhkan air untuk terus mendingin. Oleh karena itu, tempat yang paling dekat dengan telur haruslah tempat yang memiliki akses terhadap air. Artinya, Anda perlu menjelajah hingga akhir. Memikirkan hal ini, Han San Qian mempercepat dan terbang langsung menuju bawah. Semakin rendah Anda pergi, semakin ganas apinya dan semakin tinggi suhunya, meskipun hal itu menjadi lebih berbahaya bagi Han San Qian. Tapi setidaknya itu menegaskan hal yang baik. Artinya, telur semut naga semakin mendekat. Benar saja, saat suhu tinggi yang lebih kuat melanda, Han San Qian juga tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang terbakar hebat 50 derajat di bawahnya. Dan di bagian terdalamnya, sesuatu yang tampak muncul. Namun melihat hal yang samar-samar itu, Han San Qian cukup ragu dengan kehidupan saat ini. Apakah itu sebuah kesalahan? Apa-apaan itu? Telur. Jangan bilang itu telur semut naga. Biarpun kamu bilang itu telur naga, Han San Qian akan merasakan. Bukankah ini tidak masuk akal? Itu sama sekali tidak terlihat seperti telur, tapi seperti gunung bundar. Bab 3788 Kubah Super. Apa-apaan ini? Bahkan Han San Qian bingung dan tercengang. Seberapa besar benda ini untuk menghasilkan telur sebesar itu? Bagaimana kalau bermain? Namun, Han San Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening meski terkejut. Tiba-tiba ia teringat Ratu Semut pernah berkata bahwa telur semut naga telah berubah seiring berjalannya waktu. Hanya saja pada saat itu, ia berubah dari sangat kecil menjadi sama kecilnya. Dia mungkin tidak tahu bahwa setelah bertahun-tahun, telur ini, yang awalnya berukuran rata-rata, kini telah tumbuh menjadi bentuk yang begitu menakutkan. Bukankah ini terlalu besar? Han San Qian mengalami depresi, begitu besar sehingga dia tidak tahu bagaimana memulainya. Namun, tidak peduli seberapa besarnya, tugas Han San Qian adalah mengeluarkannya. Adapun tindak lanjutnya, Han San Qian tidak tahu. Bagaimanapun, naga lapis baja perak tidak mengatakan apapun. Jika tidak berhasil, tiup saja benda ini ke wajahnya. Begitu dia memikirkannya, Han San Qian menggerakkan tangannya, dan dua energi keluar dari tangan kiri dan kanannya, dan dia perlahan memeluk kubah itu. Setelah memastikan bahwa kendalinya stabil, Han San Qian langsung mempercepat dan terbang ke atas, menyeret raksasa itu bersamanya ke atas. Berdengung. Saat kekuatan Han San Qian meningkat, kubah itu jelas bergerak sedikit, tetapi setelah dipindahkan, tiba-tiba berhenti bergerak, tidak naik atau turun, yang sebenarnya menyebabkan Han San Qian kesulitan. Rasanya seperti Anda berpikir akan menarik sesuatu untuk berjalan, tetapi ketika Anda menariknya, benda itu seberat gunung Tai, tidak hanya tidak bergerak, tetapi Han San Qian langsung terpental kembali karena gaya tersebut.
Ledakan. Dengan suara keras, Han Sanqian langsung ditarik kembali ke kubah dan dihantam kubah yang kokoh. Ditambah dengan suhu tubuhnya yang sangat tinggi, tabrakan Han Sanqian tidak hanya membuat Han Sanqian pusing, tetapi yang lebih penting, suhu tinggi tersebut langsung membakar separuh perisai energinya. Tanpa perlindungan penuh dari perisai energi, Han Sanqian langsung diatomisasi oleh air yang diubah dari batu ilahi 5 elemen, dan tubuhnya yang terbuka langsung terbakar habis-habisan. Han Sanqian meringis kesakitan dan meringis kesakitan. Dalam kepanikan, dia memulai kembali energinya dan hampir tidak mampu menstabilkan situasi. Tetapi ketika dia melihat tubuhnya lagi, setidaknya setengah dari tubuhnya telah terbakar parah oleh suhu tinggi. Jika bukan karena tubuhnya sekarang dilindungi oleh tubuh monyet generasi ke-7, sebelumnya pasti sudah busuk dan terlalu matang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Han Sanqian mengutuk. Bagaimanapun, Han Sanqian benar-benar berbeda sekarang, jadi dengan bantuannya, meskipun telurnya agak besar, itu pasti tidak lebih dari sepotong kue. Namun bagaimana bisa demikian? Aneh. Han Sanqian melirik kubah itu dengan aneh, tapi dia tidak menyadarinya. Ketika dia melihatnya, Han Sanqian mengerutkan kening. Saya tidak tahu kapan, tapi tentakel tipis dan halus yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari sisi telur aneh yang ada di atas tanah, muncul dari telur dan menyebar jauh ke dalam tanah. Merekalah yang seharusnya menjadi pelaku, yang benar-benar mencegah telur aneh ini meninggalkan tanah. Namun yang aneh adalah jika Han Sanqian mengingatnya dengan benar, meskipun sebelumnya telurnya besar, permukaannya halus dan bening. Bagaimana bisa? Sial, apakah kamu sadar? Pertanyaan besar itu juga membuat Han Sanqian benar-benar melupakan rasa sakitnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan seluruh perhatiannya ke telur. Semakin sering Anda melihat telur ini, semakin aneh jadinya, dan semakin aneh jadinya. Seperti batu yang membara, ia tidak terlihat hidup, tetapi semakin Anda merasakannya, ia seolah-olah memberi tahu Anda dengan semacam protes diam-diam bahwa ia hidup. Aneh-aneh. Sangat aneh. Han Sanqian belum pernah melihat telur aneh seperti itu. Dia membungkuk, lalu dengan lembut menyentuh tentakel itu dengan tangannya, hanya untuk menemukan bahwa tentakel itu seperti gelembung, selama dia menyentuhnya dengan lembut dengan tangannya, benda itu akan langsung hilang. Sial, hal ini. Mungkinkah itu benar-benar menyebabkan Han Sanqian mundur bukannya maju, lalu tersandung dan jatuh, dalam keadaan malu? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, sepertinya itu mustahil. Tapi, selain hal-hal ini, Han Sanqian sepertinya tidak bisa menemukan kemungkinan lain. Tepat ketika Han Sanqian sedang melihat hal-hal ini dengan linglung, tiba-tiba, disertai dengan suara gemuruh yang keras, penglihatannya tiba-tiba berubah. Bab 3789, telur ini sungguh aneh. Ledakan. Tiba-tiba, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Kubah di depanku bergerak. Ya, itu pindah. Seperti gelas, bergoyang di tempatnya. Tenaganya memang tidak terlalu kuat, namun setiap kali bergerak cukup membuat tempat bergetar. Han Sanqian mengerutkan kening, mundur beberapa langkah, dan melihat kubah yang bergetar dengan heran. Apa artinya? Han Sanqian menyentuh kepalanya dengan aneh, merasa sedikit ragu sejenak. Ledakan. Tiba-tiba, raksasa itu tiba-tiba memukul Han Sanqian secara langsung dan lebih keras. Sial. Han Sanqian mengutuk dengan rendah. Dia tidak pernah menyangka bahwa intensitasnya akan tiba-tiba meningkat dan bahkan menyerangnya secara langsung dan dalam jumlah besar. Karena tergesa-gesa, Han Sanqian hanya bisa memiringkan tubuhnya dan bersembunyi dengan cepat. Ledakan. Hampir saat Han Sanqian membungkuk dan terus mundur, telur besar itu jatuh tepat di kakinya. Meskipun Han Sanqian telah mengalami ratusan pertempuran, dia masih harus menghela nafas, itu sangat mendebarkan. Pada saat itu di malam hari, jika tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak secepat yang dia pikirkan dalam pikirannya, maka dia akan benar-benar tamat hari ini. Patah kakinya mungkin dianggap sebagai pukulan kecil, tapi dengan telur sebesar itu. Menekan langsung pada tubuhnya, itu mematikan. Ada yang salah, Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan mengatur ulang pikirannya. Apakah hal ini biasa saja? Sekarang tampaknya tidak demikian.
Setidaknya dia meraih tanah untuk menahan dirinya agar tidak mengambilnya. Sekarang, tanah itu tiba-tiba terus jatuh ke arahnya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu lebih terlihat seperti semacam perlawanan dari kesadaran dirinya. Jadi, ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak beres. Itu sadar. Mata Han Sanqian tiba-tiba menjadi jernih dan waspada, dan dia hampir membuat prasangka dan menjadi ceroboh. Siapa bilang telur yang belum lahir haruslah telur yang mati dan harus tidak sadarkan diri? Selama telurnya belum mati, ia mungkin mempunyai kesadarannya sendiri, tetapi mungkin tidak memenuhi syarat untuk dilahirkan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mundur beberapa meter untuk menjaga jarak aman, dan tidak bisa menahan cibiran, aku hampir membiarkanmu membodohiku. Kupikir aku, Han Sanqian, bijaksana, tetapi akhirnya telurnya hancur sampai mati. Bukankah konyol mengatakan itu? Hal kecil, tunggu aku, kakek Hanmu ada di sini untuk berurusan denganmu, biarkan kamu nakal padaku. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian mempercepat tubuhnya dan bergegas. Dan hampir ketika Han Sanqian hendak tiba, telur itu bersandar ke belakang, lalu memantul dan menyerang, seolah-olah akan melawan Han Sanqian sampai mati. Tapi Han Sanqian tidak bodoh, telur ini memiliki cangkang telur, tapi dia, Han Sanqian, terbuat dari daging dan darah, kenapa dia harus bertabrakan dengannya? Selain itu, Han Sanqian tidak berniat menghabiskan terlalu banyak energi di depan pria ini. Ia hanya mengelak sedikit, memanfaatkan kesempatan menghindar, langsung menginjak telur tersebut dengan kakinya, lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terbang menjauh sambil memandang telur tersebut dengan seringai di wajahnya. Meski Han Sanqian tidak berbicara, tindakannya sudah penuh provokasi. Hampir di saat yang sama, Nadan sepertinya merasakan penghinaan terhadap Han Sanqian, dan dengan gerakan tubuhnya, dia kembali menabrak Han Sanqian. Berbicara tentang Kai-Kai, di bawah prasangka Han Sanqian dan sama sekali tidak siap, jika orang ini melakukan serangan mendadak, Han Sanqian memang akan menderita kerugian lagi dan lagi. Namun saat Han Sanqian berjaga, mengingat kemampuan fisik Han Sanqian, meskipun kubahnya besar, namun masalahnya terlalu besar dan kikuk, bahkan jika memiliki kekuatan Qian Jun, akan sia-sia. Oleh karena itu, hanya beberapa menit kemudian, Han Sanqian masih seringan burung layang-layang, dan dia bahkan mungkin tidak berkeringat. Tapi melihat kubahnya, ia terbentur di sana-sini, tapi tidak mungkin untuk mengetahui seberapa kerasnya dari wajah, pernapasan, del. Tapi cukup dilihat dari fakta bahwa pengoperasiannya semakin lambat, sudah lelah. Bagaimana, anak kecil, apakah kamu ingin terus menyerang kakek Han secara diam-diam? Han Sanqian tersenyum lembut dan meletakkan jari kakinya di ujung telurnya lagi. Laki-laki itu nampaknya sangat marah karena ada orang lain yang menginjaknya seperti ini, mungkin seperti ada orang yang diinjak kepalanya. Meski gerakannya jelas lambat, ia tetap berguncang kuat-kuat, seolah menyatakan ketidakpuasannya. Jika kamu terus bergerak, suhu tubuhmu mungkin akan lebih tinggi. Tidak banyak air di sini, kata Han Sanqian sambil tersenyum. Tapi yang membuatnya sangat mengejutkan adalah pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul. Bab 3790, telur ini bisa bicara. Aku ingin kamu mengurusnya. Ketiga kata ini sangat samar, tetapi di lingkungan yang tidak ada orang di sekitarnya, Han Sanqian masih dapat mendengar ketiga kata ini dengan jelas. Sial, siapa yang bicara? Han Sanqian memiringkan kepalanya dan menoleh untuk melihat kubah di samping, apakah itu kamu? Haha, aku mengoceh dengan cukup baik dan itu menarik, Han Sanqian tersenyum tipis. Oke, sekarang kamu bisa bicara, segalanya akan lebih mudah ditangani. Hal kecil, Paman, bagaimana kalau membawamu keluar dari sini? Kakek dan Paman, apakah kamu mesum? Mendengar ini, Han Sanqian jelas terkejut, dan kemudian tersenyum, aku memberimu pelajaran sebelumnya, tentu saja aku tidak menggunakan kata-kataku. Tapi sekarang, karena kamu bisa berbicara, kamu tahu bagaimana bersikap sopan, jadi aku akan melakukannya bersikaplah lebih sopan. Apakah kamu mengerti? Barang Xiao-Xiao. Berhentilah melakukan ini, dasar mesum. Sudah kubilang, aku tidak akan pergi kemanapun kecuali di sini. Kamu bahkan tidak berpikir untuk membawaku kemanapun.
Kalau kamu durhaka seperti ini, paman tidak akan sopan. Ayolah, jika kamu berani menarikku lagi, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Han Sanqian meniup janggutnya dengan marah, dan detik berikutnya, dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan ujung telurnya terbang ke udara. Saat terbang ke udara, kekuatan 3000 Yin dan Yang Han berubah secara langsung, melilit kubah, dan mengangkatnya dengan kekuatan. Hampir di saat yang sama ketika Han Sanqian mengerahkan kekuatannya, telur raksasa itu tampak seperti gurita. Tanaman merambat di bawah telur langsung menyambar tanah, tidak hanya langsung menahan gerakan ke atas, tetapi juga menyeret Han Sanqian ke bawah dengan kekuatan yang gila-gilaan. Kamu bocah, kamu masih berani bersaing denganku. Apa menurutmu sekali kamu menang, kamu akan menang sepenuhnya? Kamu naif sekali. Han Sanqian tersenyum dingin dan mendengus, "Paman, ayo bermain denganmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan beralih ke mode menarik gila. Dan telur itu langsung meraih tanah dengan kekuatan yang lebih besar, dan keduanya terlibat tarik-menarik. Anda menarik dan saya menarik, sebuah kompetisi kekuatan murni. Secara teoritis, Han Sanqian secara alami adalah orang yang menderita kerugian. Dia berada di langit tanpa titik fokus untuk diandalkan, jadi upaya yang dia keluarkan secara alami jauh lebih besar dari biasanya. Namun teori tetaplah teori, dan fakta sebenarnya adalah dalam konfrontasi, Han Sanqian, yang seharusnya dirugikan, memiliki keuntungan yang tidak terlihat. Filamen-filamen pada permukaan telur mulai putus terus-menerus. Meskipun benang-benang baru terus tumbuh dan menempel kembali di tanah, kecepatan putusnya jauh melebihi kecepatan pertumbuhannya kembali. Dalam sekejap mata, situasi di dom berubah menjadi kritis. Namun, ia tidak terlihat khawatir sama sekali, malah mencibir dengan kata-kata kekanak-kanakan, "Apa? Apakah kamu merasa punya keuntungan? Apakah kamu akan menang? Lihatlah sekeliling perisai energimu, Pak Tua yang keras kepala." Mendengar apa yang dia katakan, Han Sanqian menoleh dan terlihat kaget. Karena sejumlah besar kekuatan dituangkan ke dalam tarikan kedua tangan, sejumlah besar energi yang mendukung perisai energi dipindahkan, sehingga stabilitas seluruh penghalang sangat terpengaruh. Dalam suhu tinggi, perisai energi hampir tidak mampu menopangnya. Rusak total. Han Sanqian sangat tertekan, dia akan berhasil, tapi kemudian ini terjadi. Saat ini, sulit untuk melepaskan diri dari harimau, baik sedang menarik maupun tidak. Kamu anak kecil, kamu ingin bermain denganku dan memberiku 2 gelas anggur beracun, kan? Han Sanqian tidak bisa menahan senyum tak berdaya, tapi, paman memberitahumu, paman tidak akan meminumnya. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba mengaktifkan jantung klan naga dan terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar zenki untuk mendapatkan dukungan. Kekuatannya dibagi menjadi 2 saluran, satu untuk menstabilkan perisai energi, dan yang lainnya untuk menyerang keduanya secara langsung. Setelah beberapa saat, perisai energi diangkat dan pada saat yang sama, telur perlahan ditarik ke atas. Meskipun kubahnya memang sulit untuk ditangani, jika Han Sanqian yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini, bagaimana dia bisa menangani ribuan pasukan? Meskipun demikian, kubah ini memang menimbulkan masalah besar bagi Han Sanqian. Gadget, ayo kita coba perasaan terbang, Han Sanqian terkekeh, dan dengan tenaga lagi, telur yang hampir terseret sekarang tidak punya apa-apa untuk dipegang, dan terbang langsung ke udara, menunjukkan bentuk proyektil. Momentumnya langsung mengikuti Han Sanqian ke langit. Ledakan. Hampir segera setelah telurnya naik, lautan api di sekitarnya mulai bergerak dengan liar. Nampaknya lautan api di sini juga sudah memasuki masa kekerasan, dan pasti akan terjadi secara langsung. Menelan Han Sanqian. Melihat api liar di sekelilingnya, bahkan senyuman Han Sanqian tiba-tiba menghilang dari wajahnya, dan dia tercengang.